Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para sahabatku, para pecinta amal kebaikan yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersua dan berjumpa kembali dengan channel Samurai Barokah, tentunya masih dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat salam kita sampaikan dan haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak kita diakui menjadi umatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan tentang membaca Al-Quran dengan menggunakan aplikasi yang ada di HP. Jadi baca Al-Quran di HP, apakah pahalanya sama seperti membaca mushaf, membaca Al-Quran langsung? Soal Al-Quran di HP menarik untuk diulas tentang pahala keutamaan membacanya. Apakah pahala membaca Al-Quran di HP sama dengan membaca pakai mushaf Al-Quran dalam lembaran? Di zaman sekarang ini teknologi semakin canggih, banyak kemudahan-kemudahan untuk melakukan hal-hal positif ataupun sebaliknya. Itu tergantung bagaimana memanfaatkannya. Bagi umat Islam, perkembangan teknologi bisa membantu dalam beribadah. Contohnya adalah aplikasi Al-Quran. Dengan adanya aplikasi di smartphone, Al-Quran bisa dibaca dengan mudah tanpa harus membawa mushaf Al-Qurannya. Perkembangan teknologi ini juga bisa memotivasi, bisa memotivasi seorang muslim untuk tadarrus kapan saja, untuk membaca Al-Quran kapan saja. Soal Al-Quran di HP menarik untuk diulas tentang pahala keutamaan membaca Al-Quran sendiri. Apakah pahala membaca Al-Quran di HP sama dengan membaca pakai mushaf? Persoalan ini pernah ditanya oleh salah satu jamaah kajian dari Ustadz Abdus Somad. Mari kita simak penjelasan daripada Ustadz Abdus Somad. Ustadz Abdus Somad mengatakan pahala membaca Al-Quran bukan dilihat dari media yang digunakannya, baik di HP maupun mushaf. Seseorang yang membaca Al-Quran akan mendapat keutamaannya. Pahalanya bukan dilihat kau baca Al-Quran di mana, pakai HP atau mushaf atau lainnya. Tapi yang dilihat adalah lafaz yang di mulut dan di hati. Mulut fasih menerapkan tahsin sesuai kaidah tajwid, hati ikhlas. Walaupun membaca di pelepah kurma. Ustadz Abdus Somad mengatakan di zaman Nabi Muhammad SAW Al-Quran tidak langsung berbentuk mushaf, tidak langsung berbentuk seperti sekarang ini. Al-Quran saat itu ditulis di pelepah kurma, di tulang unta, bahkan di batu. Artinya dengan demikian berdasarkan penjelasan UAS dapat disimpulkan bahwa Al-Quran, membaca Al-Quran baik menggunakan mushaf, HP atau bahkan di dinding pun pahalanya tetap sama. Yang terpenting adalah cara membacanya dan hati ikhlas. Apakah Al-Quran di HP dihukumi sebagai mushaf? Pertanyaan kemudian, apakah Al-Quran di HP dihukumi sebagai mushaf? Jadi mengutip dari laman Kemenak, ulama kontemporer menjawab pertanyaan tersebut sebagaimana yang terdapat
dalam fatwa-fatwa kontemporer yang dikompilasikan dalam kitab Mauqi'ul Islam soal wal jawab berbunyi hadhil jawalatu allati wudi'a fiha al-Qur'anu kitabah aw tasjilan la ta'khudhu hukmal mushafi fayajuzu limassiha min ghairi taharatin wa yajuzu dukhulul khalla'i biha wa dzalika li anna kitabatal qur'ani fil jawwali laisa ka kitabihi fil masahifi fahiya dabdabatin ta'arrada thumma tazulu wa laysat hurufan sabitah wal jawwalu mustamilun alal qur'ani wa ghairi. Handphone atau smartphone yang di dalamnya terdapat Al-Quran, baik yang tampak sebagai tulisan atau berupa audio, tidak dihukumi sebagai mushaf. Oleh karena itu boleh memegangnya dalam keadaan hadas dan juga boleh membawanya ke toilet. Ini disebabkan tulisan Al-Quran yang tampak di HP atau smartphone tidak seperti tulisan dalam mushaf. Tulisan tersebut adalah getaran listrik atau pancaran sinar yang bisa nampak dan bisa hilang, serta bukan merupakan huruf yang tetap. Lebih dari itu, dalam HP atau smartphone terdapat banyak program atau data selain Al-Quran. Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa hukum membawa HP yang di dalamnya terdapat aplikasi Al-Quran adalah boleh, tetapi kita tetap harus menghormati Al-Qurannya. Untuk itu, ketika membawa HP ke dalam toilet, sebisa mungkin untuk tidak membuka aplikasi Al-Quran itu sendiri. Dan perlu kita sertakan juga adab atau tata krama membaca Al-Quran. Di antaranya suci dari hadas, menutup aurat, menghadap kiblat dan sebagainya. Para sahabatku, para jamaah masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi itulah pahala membaca Al-Quran menggunakan aplikasi HP dan juga membawa HP itu sendiri ke tempat-tempat yang najis, itu hukumnya boleh. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.